Halo, shalom, selamat pagi anak-anakku kelas 5. Apa kabar hari ini? Baik, sehat. Semoga semua dalam keadaan sehat. Kami berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan tetap menjaga kesehatan. Anak-anak, puji Tuhan kita bisa bertemu lagi hari ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, meskipun kita hanya melalui pembelajaran daring, tapi kita bersyukur kalau kita masih diberi waktu untuk bertemu dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, anak-anak, jumpa lagi kita hari ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita lanjut, mari anak-anak siapkan dulu buku penanya. Anak-anak siapkan buku penanya. Kita akan belajar di tema 3 subtema 2. Kita akan belajar di tema 3 subtema 2 dalam pembelajaran ketiga dan keempat. Ya anak-anak, kalau sudah siap kita mulai saja. Kita mulai di PB 3, upaya pembangunan sosial dalam masyarakat. Setiap negara memiliki rancangan pembangunan di bidang sosial, budaya, dan ekonomi sesuai dengan program dan kemampuannya masing-masing. Pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial dan juga memenuhi kebutuhan hidup manusia, tidak hanya dari segi material tetapi juga spiritual. Nah, mari kita lihat contohnya. Contoh-contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial antara lain. Yang pertama adalah penyuluhan kesehatan. Nah, anak-anak tahu apa itu penyuluhan kesehatan? Nah, penyuluhan kesehatan ini merupakan kegiatan penambahan pengetahuan yang diperuntukkan bagi masyarakat melalui penyebaran pesan. Jadi penyuluhan kesehatan ini merupakan kegiatan penambahan pengetahuan yang diperuntukkan bagi masyarakat melalui penyebaran pesan. Dan tentunya ini berhubungan dengan kesehatan. Nah, penyuluhan kesehatan ini juga adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan cara menyebarkan informasi-informasi yang meyakinkan masyarakat agar masyarakat sadar, tahu, memahami atau mengerti dan juga mau melakukan anjuran yang ada hubungannya dengan kesehatan. Nah, anak-anak tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencapai hidup sehat dengan cara mempengaruhi perilaku masyarakat baik secara individu itu maksudnya secara pribadi ya, perorangan maupun secara berkelompok ya. Jadi baik secara perorangan maupun secara berkelompok melalui penyebaran pesan. Tuh yang dimaksud dengan penyuluhan kesehatan. Kemudian yang kedua ada koperasi. Nah, apa itu koperasi? Nah, koperasi ini adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh suatu kelompok dengan demi kepentingan bersama. Jadi koperasi ini adalah suatu organisasi ekonomi yang dikelola oleh suatu kelompok, secara bersama-sama untuk kepentingan dan tujuan bersama. Dan kegiatan koperasi ini dilakukan atas asas kekeluargaan. Ya, contohnya koperasi sekolah, koperasi unit desa, itu ya, itu contoh koperasi. Kemudian yang ketiga ada kegiatan ekonomi di pasar. Nah, kegiatan ekonomi di pasar itu apa? Ya, tentunya
kegiatan jual beli yang dilakukan di pasar. Ada penjual, ada pembeli, atau ada pedagang, ada pembeli. Itu. Ya, lanjut. PB4. Aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial. Aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial. Pembangunan adalah serangkaian proses yang dilakukan manusia untuk memperbaiki taraf hidupnya. Jadi, pembangunan adalah serangkaian proses yang dilakukan manusia untuk memperbaiki taraf hidupnya. Nah, pembangunan sosial, apa itu pembangunan sosial? Pembangunan sosial ini suatu perubahan sosial budaya, ya, pembangunan sosial budaya maksudnya suatu perubahan sosial budaya yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, yaitu saling melengkapi dalam pembangunan ekonomi. Meningkatkan taraf hidup masyarakat. Meningkatkan taraf hidup masyarakat ini artinya meningkatkan tingkat kehidupan masyarakat di suatu tempat atau di suatu daerah. Itu maksudnya. Nah, kemudian contoh pembangunan sosial budaya. Yang pertama adalah pembangunan ketahanan sosial, kemudian peningkatan apresiasi terhadap penduduk lanjut usia, ya. Kemudian peningkatan kepedulian masyarakat terhadap penyandang masalah sosial, tuh ya. Jadi itu contoh, masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Anak-anak bisa belajar dari bukunya atau dari internet, banyak contoh-contoh yang lain. Tuh. Kemudian tujuan pembangunan tersebut adalah untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Jadi tujuannya untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Nah, negara Indonesia melakukan pembangunan di segala bidang agar masyarakat makmur dan sejahtera. Jadi tujuan pembangunan itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kemakmuran masyarakat itu. Kemudian kerjasama yang baik sangat dibutuhkan agar tujuan pembangunan sosial budaya tercapai. Jadi agar pembangunan sosial budaya itu tercapai, tentu perlu kerjasama yang baik antar masyarakat. Jadi harus ada kerjasama yang baik. Keragaman yang ada justru menjadi motivasi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi anak-anak, keragaman atau perbedaan yang ada bukan untuk dijadikan suatu masalah atau perselisihan atau suatu konflik, tetapi justru perbedaan yang ada itu harus kita jadikan suatu persatuan atau kekuatan dalam mencapai tujuan bersama dalam bidang pembangunan, ya, pembangunan sosial dan budaya. Jadi perbedaan itu harus dijadikan kekuatan, dijadikan pemersatu dalam melakukan hal-hal yang baik demi kepentingan bersama atau tujuan bersama. Contoh pembangunan sosial, pembangunan jembatan. Nah, kalau di suatu daerah ada jembatan yang rusak, ya masyarakat harus bergotong royong, masyarakat setempat, agar bisa melalui jembatan itu bersama-sama. Jadi semua bisa melalui bersama-sama, dan tentunya harus ada kerjasama yang baik, ada persatuan, ya, persatuan di dalam pembangunan tersebut. Kemudian pembangunan sekolah untuk anak-anak yang tidak mampu sekolah. Jadi ini ada juga, ya, pembangunan sekolah khusus anak-anak yang tidak mampu sekolah. Kemudian pembangunan jalanan, yaitu pembuatan jalan, ya, maksudnya. Itu contoh pembangunan sosial. Nah,
Ada beberapa aspek-aspek sosial budaya dalam kehidupan suatu negara. Yang pertama tentunya adalah bahasa. Nah, bahasa ini merupakan salah satu identitas bangsa atau negara yang sangat perlu dikembangkan atau dilestarikan, karena bahasa memiliki peran yang sangat penting sebagai pemersatu dan proses komunikasi. Jadi bahasa ini sangat penting peranannya. Nah, anak-anak, tanpa bahasa manusia tidak bisa berkomunikasi. Manusia tidak bisa berinteraksi satu sama lain. Jadi bahasa ini sangat penting peranannya ya. Jadi perlu dikembangkan atau dilestarikan. Nah, kemudian pengembangan bahasa perlu dilakukan apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini. Jadi apalagi dalam keadaan sekarang itu pembangunan bahasa perlu dilakukan. Gunakan bahasa yang baik dan benar, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, adat istiadat dan tradisi. Adat istiadat dan tradisi berkaitan erat dengan proses atau pola tingkah laku suatu masyarakat. Jadi tradisi, cara-cara, setiap daerah itu memiliki tradisi atau cara-cara yang berbeda. Setiap daerah itu tidak sama ya. Dia punya adat istiadatnya itu berbeda-beda, atau budayanya atau kebiasaannya itu setiap daerah berbeda-beda. Nah, fungsi adat istiadat dan tradisi sebagai batasan perilaku setiap individu dalam masyarakat yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, memelihara stabilitas nasional. Maksudnya yang kedua ini, memelihara stabilitas nasional itu adalah kestabilan atau situasi yang baik di bidang sosial dan budaya. Jadi itu ya maksudnya. Jadi yang pertama, sebagai batasan perilaku setiap individu dalam masyarakat yang bersangkutan. Jadi setiap kita masuk di daerah orang, kita tidak boleh semena-mena. Kita harus tahu batas-batasannya. Aturan-aturan yang berlaku di daerah tersebut kita harus pahami. Kemudian yang kedua, memelihara stabilitas nasional. Artinya kestabilan atau stabilitas nasional ini adalah kestabilan atau situasi yang baik di bidang sosial dan budaya. Kita harus memelihara itu. Jadi memelihara atau menjaga kestabilan atau situasi yang baik di bidang sosial dan budaya. Kemudian sebagai pendorong terjadinya suatu interaksi yang positif dan harmonis. Jadi itu. Jadi sebagai pendorong terjadinya suatu interaksi atau hubungan yang baik ya, yang positif atau harmonis satu sama lainnya, itu maksudnya. Oke. Yang ketiga, komunikasi. Nah, komunikasi ini tentu kaitannya dengan bahasa tadi ya. Nah, komunikasi merupakan salah satu aspek sosial yang paling penting dalam masyarakat, karena salah satu syarat utama masyarakat adalah interaksi atau hubungan antar individu di dalamnya. Jadi komunikasi tentu berkaitan dengan bahasa. Kalau tidak, tanpa komunikasi manusia tidak bisa berinteraksi, tidak bisa berhubungan satu sama lain. Tuh. Komunikasi ini juga merupakan suatu unsur penting dalam pembangunan sosial budaya. Karena dengan adanya komunikasi, tujuan atau maksud dan proses pembangunan dapat berlangsung antara pemerintah dan masyarakat maupun antar masyarakat dan individu. Jadi itu. Jadi tujuan atau maksud dan proses pembangunan dapat berlangsung antara pemerintah dan masyarakat maupun antar masyarakat dan individu. Nah, anak-anak, sampai di situ materi kita. Hari ini Bu Guru tidak memberikan tugas karena anak-anak harus siap-siap untuk melaksanakan ujian tengah semester yang akan dimulai hari Senin. Jadi Bu Guru tidak memberi tugas dulu. Anak-anak
persiapan untuk belajar UTS. Di guru berharap anak-anak tetap semangat belajar. Apa yang sudah Bu Guru sampaikan, materi yang sudah Bu Guru sampaikan dipelajari kembali, videonya didengar kembali, penjelasan demi penjelasan. Kalau ada yang belum dipahami, silakan anak-anak tanyakan langsung ke WA Bu Etmi. Bu Etmi pasti akan menjelaskan kembali jika ada hal-hal yang belum dipahami. Nah, anak-anak, untuk materi IPS, materi UTS, mulai dari pertemuan pertama hingga materinya sampai pertemuan hari ini, itu materi UTS kita. Jadi di tema 1, 2, tema 1, subtema 1 dan 2, tema 2, subtema 1, subtema 1, subtema 1, 2, 3, tema 2, subtema 1, 2, 3, dan tema 3, subtema 1 dan subtema 2. Subtema 3 tidak masuk karena kita belum membahasnya. Jadi anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi, selamat belajar, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.